Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa Adik semuanya, ada orang yang hadir. Karena Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Arada semua 82 sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan layanan klasikal bimbingan konseling di Sabtu ini. Tentunya ada spesial 82, makanya dari lokal jadinya 82 ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini ada topik nanti yang akan kita bahas secara bersama. Kemudian Ananda Ibu akan kasih tayangan berupa sinema edukasi. Dari tayangan itu nanti kita belajar kelompok. Setelah itu didiskusikan videonya nanti dalam berkelompok. Setelah diskusi dalam kelompok juga nanti per kelompok sebagai tugasnya selama 1 minggu mengerjakannya. Jadi nanti Anda akan diminta ada yang membuat poster nanti, membuat puisi sesuai dengan hobinya. Kemudian terkait dengan topik tersebut, setelah itu di-upload ke medsosnya, di hashtag nanti Instagram spesifik. Jadi di situ nanti melihat tugas kelompoknya. Dan itu nanti masuk ke dalam terkait juga nanti dengan program sekolah di OSIS. Nah, jadi apa topik kita yang kita bahas pada pagi ini? Sudah pernah dengar ini? Narkolema. Jadi bilangnya pada coba ya. Jadi narkolema ini identik terjadi di dunia remaja. Mulainya awal seorang remaja masuk di masa pubertas. Kalau terpleset dari segi etikanya, sosial, berperilaku, maka nanti akan terjerumus ke dalam namanya narkolema. Apa itu narkolema?
Kita saksikan video. Jadi nanti dari video ini anak-anak ibu nanti bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku seperti apa yang dilakukan oleh emak tersebut. Setelah itu Ananda juga nanti bisa mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari tindak polema ini. Setelah itu yang ketiganya terakhir adalah bisa mengambil sebuah sikap yang nanti akan membentuk kepribadian Anda ibu sehingga tidak terjerumus ke dalam narkoba. Saya kami ya. Jadi saksikan di videonya. Bagian tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang akan ada datang kepada tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut penelitian otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki ketika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling rusak juga pornografi yang disebut narkoba, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang jurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsu. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsu. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu seseorang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 10 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin menurunkan fungsi cenderung untuk kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan sisa. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis.
Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. katakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC membuatnya dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Nah, itu dia. Apa yang narkoba itu? Narkotikanya lewat obat-obatan dari bahan-bahan kimia, gitu ya. Nah, jadi kita manusia itu di dalam kepala ada ini, ada yang depan, bagian depan sini namanya prefrontal cortex. Jadi itu yang menyerap semua informasi yang didapat, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, kalau yang positif ada lagi bagian otak yang menanganinya tadi kan. Yang negatif ada lagi punya kerja tersendirinya. Nah, kita apalagi anak-anak ibu yang remaja cenderung masih sistem limbik tadi namanya itu kan, istilahnya masih bersih, masih belum kena polusi. Nah, tapi karena beberapa hal, yang pertama jauh dari agama, kemudian jauh dari adanya sosial dengan keluarga, adanya rasa kasih sayang. Setelah itu karena terpengaruh pergaulan yang kurang baik, sehingga etika, norma-norma itu tidak bisa anak-anak kendalikan, sehingga yang PFC tadi lebih banyak yang dominannya yang negatif. Nah, jadi seperti yang ditayangkan tadi, lebih bahaya mana? Narkoba atau yang pornografi? Kalau narkoba berapa sisi otak tadi yang kena? Kalau narkoba pornografi? Jadi lebih besar bahaya pengaruhnya pornografi ini daripada narkoba. Kalau misalnya kecanduan narkoba awalnya dari merokok, itu ada rehabilitasinya. Tapi kalau untuk sudah kecanduan pornografi, ada rehabilitasinya? Kalau masih dalam taraf kecil, candu, suka lihat gambar-gambar porno misalnya, atau malah video-video, itu ada terapinya. Tapi kalau sudah seperti tadi, sudah berperilakunya mengarah ke pornografi, siapa yang tahu apa saja perilaku yang mengarah ke pornografi atau pornografi? Nah, pelecehan seksual, pemerkosaan, mempertontonkan anggota tubuh kita yang seharusnya tidak dilihat oleh lawan jenis. Jadi kan, seperti yang di video tadi,
kemudian ada masturbasi namanya, ada yang menangis segala macam. Nah, itu sudah level atasnya kalau sudah ke kecanduan dari pornografi. Kalau remaja sudah sampai ke tindakan seperti itu, apa kira-kira yang akan terjadi kepada anak ini? Apa? Di pergaulan bagaimana? Dengan di belajar gimana tadi? Dalam konsentrasi. Jadi ada hal-hal yang sangat dan perlu untuk Anda jaga, kemudian dan juga lakukan. Nah, sekarang dari dari awal data awal itu kita mulai kegiatan sampai nonton video, pasti anak-anak punya perasaan yang berbeda-beda ya. Punya kan perasaan berbeda. Emoticon tahu? Emoticon Tahu. emoji. Nah, sekarang coba anak-anak itu keluarkan perasaannya tadi ke dalam bentuk emoji. Silakan dibagi. Yang perempuan yang di merahnya satu, yang hijau. Ada yang mau cerita ini dengan sesuai dengan emoticonnya? Siapa yang mau menceritakan? Kita pilih ya. Yang mana? Dari yang banyak ya. Yang banyak. Sedangkan saat ini Anggun penuh dengan emoticon di perasaannya. Ada sedih, ada kedinaminan. Bangun bisa ceritakan? Bisa ceritakan ini? Seperti kolak yang berupa kemarin S2. Ya. Campur aduknya karena melihat video tadi atau karena ada hal-hal lain. Siapa lagi yang laki-laki? Akhirnya menjadilah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, yang jelas pertama sekali
dari segi belajar, semangat, timbul semangat belajarnya, malas belajar ya, prestasi akan menurun. Kalau di sosial gimana? Susah bergaul. Introvert, suka menyendiri, tertutup, tidak riang, tidak ceria lagi, ya kan? Kalau di tingkat terus, akhirnya jatuhlah ke pergaulan bebas. Setelah itu, siapa nanti perwakilan kelompok yang akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, yang kedua, di dalam setelah itu jika ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 1 yang bisa dibilang dengan nama Fonix. Fonix adalah guru yang bersimbolkan dari keabadian. Anggota saya berjumlah 6 orang, yakni Lucy Alia Nabila, Alia Nurul Aulia, Najla Nur Sifa, Suci Ilada, Rizky Ramadhani, dan Andika Saputra. Sebab akibat topik saat ini saya akan membahas topik dengan narkoba lewat mata atau bisa disebut dengan narkolima pada kalangan remaja. Sebabnya, penyebab dari narkolima adalah kurangnya kontrol diri pada remaja, kurangnya nilai keagamaan, sikap individu, adanya pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua. Akibat bisa berbagai macam. Di sini saya akan membaca dengan akibat akademis. Kurangnya konsentrasi saat belajar, tidak bisa melakukan yang benar maupun yang salah, tidak ada semangat untuk belajar. Akibat berikutnya adalah akibat dari sosial. Lebih sering menyendiri dan tidak terbuka untuk orang lain, kurangnya berinteraksi, munculnya keinginan untuk melakukan tindak seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang bisa disebut sekarang LGBT. Maupun akibat selanjutnya fisik, bisa merusak fungsi otak dan struktur otak. Saat sudah kecanduan, semangat untuk melakukan aktivitas mulai berkurang. Selanjutnya akibat dari emosi, tidak dapat mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol perkataan ketika sedang marah ataupun emosional. Di sini saya sudah selesai membacakannya. Ada yang bisa bertanya? Saya akan menjawab hal-hal tersebut. Tidak ada. Kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata maupun salah satu kata saya. Terus beranggapan bahwa orang introvert itu adalah seorang pecandu pornografi. Padahal tidak semua orang yang introvert itu adalah pecandu pornografi. Bisa saja dalam sudah faktor dari kehidupannya dan tidak mudah bergaul, bukan berarti dia pecandu pornografi. Ya. Teman dalam kelompoknya. Amin, yang bisa jawab. Kenapa tadi yang orang yang introvert itu kelompok kasus katakan kalau itu sebagai pecandu
ya. Padahal kan belum tentu juga itu karena pornografi bisa terjadi karena memang ada penonton lain. Pak, ada ibu tahu keren? Tidak. Keren. Saya. Mari kita coba keren untuk kita semua. Ibu, antusias sekali ya dengan diskusi tadi, kemudian juga yang tampil ke depan. Di luar berarti pemahaman anak-anak ibu terhadap materi tadi itu sudah sangat bagus sekali. Buktinya di luar ekspektasi ibu, ternyata di diskusi ada yang dari sisi pada jawabnya, kemudian yang disampaikan sebab akibatnya itu memang berbeda dari masing-masing kelompok. Nah, ini topik ini berarti kan di 82 ini saja baru yang tahu. Nah, tentunya sebagusnya seluruh siswa SMP 6 ini tahu dengan yang narkolema ini. Jadi, ada cara memberitahunya seperti halnya kita kampanye stop narkolema. Tapi kampanyenya biasanya orang kampanye kan bawa spanduk rame-rame jalan kan gitu. Nah, tapi sekarang kampanye kita berbeda. Kampanye kita gunakan gawainya. Gawai tahu? Nah, gunakan handphone sebagai kampanye untuk stop narkolema ke siswa SMP 6 semuanya. Bagaimana caranya? Nah, ini sebagai tugas kelompok. Kelompoknya kelompok ini saja yang sudah terbentuk ini. Boleh memilih sesuai yang kelompok sukai. Boleh dalam bentuk video pendek, boleh dalam bentuk poster atau gambar. Poster gambar berarti ada semacam ajakan-ajakan, kan? Kemudian boleh juga dalam bentuk puisi, boleh juga dalam bentuk komik tahu ya? Ada gambarnya, kemudian ada ceritanya. Nah, itu silakan Anda pilih cara membuatnya. Kemudian diposting di IG, hashtagkan spesifik BKT. Jadi dari situ nanti semua siswa SMP juga OSIS kan IG-nya. Nah, di seluruh siswa SMP 6 juga punya pengetahuan dan ilmunya tentang stop narkotika. Bisa ya? Bisa dipahami? Mereka? Yang lain ada? Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Jadi terakhir dapat kita simpulkan bahwa kita bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita di awal sampai akhir materi. Apa kesimpulannya? Satu kata boleh. Satu kata boleh. Dua kata. Beberapa kalimat. Nah, Ya, silakan. jadi kesimpulan pada hari ini adalah untuk mencegah narkoba ini sendiri kita
harus memahami, benar-benar memahami apa itu norma dan akhlak sehingga kita terhindar dari hal-hal buruk yang kita anggap dapat memberikan kesenangan. Jadi untuk menghindarinya, kita harus punya teman, kita buat agama. Kalau sudah itu, berarti kita bisa memfilter. Seperti nama kelompok tadi filter ya. Hal-hal buruk yang datang. Ada lagi yang mau bisa kesimpulan? Intinya, yang pertama, ternyata tidak hanya dari segi pacaran yang merusak narkoba, kita ada lagi narkoba yang sangat berbahaya yang dalam kata tadi. Narkoba. Buktinya mengenai berapa tadi? 5 di secara kota. Kalau yang kecanduan narkotika, ada berapa? Ya. Nah, kemudian anak-anak ibu dari kegiatan ini sebagai tindak lanjutnya, kalau diberikan seperti biasa ya, itu nanti akan ada konseling individu. Nah, yang konseling ini silahkan anak-anak ibu kalau dari informasi tadi ternyata saya sudah agak pernah sedikit tertonton, kita tidak sengaja gitu kan. Kalau kita membuka internet ternyata ada gambar-gambar yang tidak sengaja, tapi itu mengganggu pikiran saya Bu, dan sampai hari ini tidak bisa menghilangkannya. Jadi kita lanjut dengan boleh nanti temui ibu, cari ibu, kita dibuat waktu pertemuan untuk konseling, karena ini kalau didiamkan terus, nah ibu tentu akan kecanduan kan. Kemudian juga ada bimbingan kelompok nanti. Jadi bimbingan kelompok itu kalau sudah selesai tugas waktunya, nanti akan ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompoknya lebih sebut lagi dari kegiatan ini. Ini kan klasikal. Kalau bimbingan kelompoknya berkelompok saja 10 orang. Dari 10 orang itu nanti kita akan bahas yang hampir sama dengan ini, tapi tentu sudah kita menyelesaikan sesuatu kasus yang terjadi di dunia remaja. Gitu ya. Jadi demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak ibu semua. Tetap semangat puasa ya. Ada tidak puasa ini? Puasa. Kemudian jaga kesehatannya di hari Senin. Kita sudah masuk ke pesantren Ramadan. Setelah pesantren Ramadan, PBM resmi juga. Setelah itu baru kegiatan akan Ibu, ada yang ingin bertanya? Tidak.